Ya baik, kita mulai ya teman-teman ya. Sudah 165 mahasiswa yang join. Eh, Silahkan dinyalakan kameranya. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman ya. Hari ini kita akan mengagendakan yaitu terkait konsultasi perkuliahan semester 6. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, kenapa ada konsultasi perkuliahan semester 6 yang biasanya teman-teman tuh belum pernah gitu ya. Nah, jadi konsultasi semester 6 ini kita berikan kepada mahasiswa yang memang sudah memasuki tahap semester akhir gitu ya. Jadi teman-teman secara hitungan teman-teman itu sudah 2,5 tahun di sini ya, atau hampir 3 tahun. Yang artinya mahasiswa teman-teman kategorinya sudah mahasiswa tingkat akhir yang biasanya mungkin teman-teman lihat di konten banyak mahasiswa tingkat akhir yang mulai frustasi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman belum menemui masalah terkait hal itu. Nah, berhubungan dengan perkuliahan semester 6 juga, kita ada beberapa perubahan sedikit terkait kurikulum MBKM gitu ya teman-teman ya. Kurikulum yang teman-teman ikuti dan kenapa kita agendakan di hari ini? Karena teman-teman di hari besok atau di tanggal 12 itu sudah mulai pengisian KRS gitu ya, baik mahasiswa yang reguler maupun reguler weekend gitu ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, sebelum saya share screen mungkin ada sedikit sambutan dari Pak Wahyu selaku Kaprodi kita. Silahkan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semua sudah masuk di semester 6, mulai perkuliahan tanggal 26 Februari 2024. Tentunya udah mendekati lulus untuk semester 6 ini. Jadi untuk istiqomahnya, untuk continue kuliahnya, untuk telatennya itu harus tetap dijaga. Seperti itu, jangan sampai udah semester 6 menghilang dari peredaran di kelas. Kemudian masuk, awalnya mahasiswa itu iseng-iseng nggak masuk, lama-lama malah jadi keenakan nggak masuk, lama-lama nilainya jelek dan akhirnya bayaran juga numpuk. Itu menyebabkan mahasiswa jadi lulusnya terlambat karena coba-coba untuk tidak disiplin, tidak masuk, impactnya ke nilai jelek, bayaran nggak dibayar, bayaran numpuk, bayaran sangat murah, hanya misalnya 500.000, 600.000, tetapi karena itu numpuk, jadinya 3 juta, 5 juta, dan sebagainya, sehingga itu menjadikan bom waktu, mahasiswa pengen menyelesaikan tetapi terkendala dana. Jadi saya harapkan di semester 6 ini tambah semangat, kemudian untuk SPP ya disiplin, untuk ujian UTS UAS ya disiplin, untuk tugas-tugas ya disiplin. Karena pada dasarnya sama aja. Pada saat mahasiswa menghilang dari peredaran di kuliah, harusnya standby dengan situasi kuliah, tetapi mahasiswanya menghilang, itu sebenarnya sama aja dengan mahasiswa yang rajin, sama aja apanya, sama aja kedatangan di kampus. Mahasiswa yang rajin itu mentelateni setiap hari, setiap ada jadwal kuliah itu datang ke kampus, telaten. Nah, yang mahasiswa yang malas itu ketawa-ketawa di luar, itu rajin banget sih, gitu. Dia nyantai. Pada akhirnya yang rajin tadi lulus tepat waktu di semester 8. Mahasiswa yang nyantai tadi sudah 2 semester nggak pernah masuk. Akhirnya apa?
begitu pengen menyelesaikan, teman-teman yang tadi rajin udah lulus gitu. Yang tadinya rajin udah pada lulus, mahasiswa yang tadinya nyantai-nyantai telatenin kuliah. Jadi yang rajin bisa lulus tepat waktu di semester 8, kemudian yang santai bisa lulus di semester 14. Nah, semesternya masih disiapkan sampai 14 semester, Mas Alfian. Jadi silahkan tiketnya diambil, mau lulus di semester 8 apa nunggu 6 semester lagi lulus. Gitu. Kalau nunggu 6 semester lagi lulus, berarti ada tambahan biaya SPP selama 6 semester. 500 kali 6 berarti berapa itu? Nah, 500.000 kali 6. Kali 6 itu baru 1 semester. Ya, 500.000 1 bulan kan 500.000 kali 6. 3 juta. Nah, 3 jutanya kali 6 semester. Berarti 18 juta. Itu belum yang lain-lain gitu loh. Jadi mahasiswa yang pengen lulus tepat waktu bisa lulus di semester 8, tetapi yang pengen nyantai bisa lulus di semester 14. Tetapi konsekuensinya yang lulus di semester 14 harus bayar SPP sebanyak 3 juta kali 6 semester, berarti 18 juta. Gitu. Belum ditambah mental yang down, karena yang lain lulus belum lulus. Yang lain udah nyantai-nyantai masih telatenin di kampus. Nah, semester 14 pun itu rawan dengan DO. Karena begitu Agustus di semester 14 tidak yudisium, artinya dia DO. DO itu berarti NIM-nya udah nggak berlaku lagi, dia harus mengurus permajaan NIM. Nah, nanti dikonversi oleh prodi bisa kuliah bisa 4 semester atau 6 semester lagi. Berarti tadi itu udah nambah 6 semester, bisa nambah 6 semester lagi. Berarti bisa nambah 12 semester. Seperti 2 kali kuliah. Nah, itu. Jadi tinggal dipilih mau yang lulus semester 8 atau yang lulus semester 14. Kalau ada Bapak Ibu dosen yang susah komunikasi, ya disampaikan bahwa mengalami kesulitan komunikasi, datang temui beliau. Nah, kalau nggak tahu cara bertemu, ya konsultasi ke prodi cara bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen. Jangan mengandalkan WhatsApp. Udah seperti bos ke anak buah. Pak ada di kampus nggak? Kalau ada saya akan siap-siap. Nggak boleh kayak gitu. Namanya mahasiswa itu ya ditelatenin selama 4 tahun ya memang kewajiban ke kampus nggak usah harus memastikan dosen hadir gitu loh. Jadi datang ke kampus datang aja. Ya, jadi jangan seolah-olah seperti pimpinan, seperti atasan, dosen seperti anak buah. Kalau dosen udah di kampus baru datang, nggak boleh kayak gitu. Ya, selain penghormatan kepada Bapak Ibu dosen juga mahasiswa itu harus ingat bahwa kuliah itu juga mencari keberkahan gitu loh. Ya, keberkahan biar nanti bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, bangsa dan negara. Ya, untuk semester 6 tentunya ada mata kuliah IoT, ada mata kuliah yang mana udah mengarah ke kelulusan, ya, mengarah ke kelulusan seperti itu. Jadi mahasiswa nanti bisa memilih ingin konsentrasi di software engineering atau ingin di jaringan atau ingin di artificial intelligence seperti itu. Jadi udah dari semester 6 harus sudah siap-siap. Adapun mata kuliah semester 6 yaitu ada IoT, kemudian Pak Wahyu sambil membuka mata kuliah semester 6. Berarti ini contohnya adalah kelas TI 21, TI 21A1 misalnya. Nah, contoh TI 21A1 itu mata kuliahnya ada data mining, kemudian ada manajemen project, ada e-commerce, ada kewirausahaan, ya. Kemudian pengembangan dan aplikasi IoT, kerja praktek, studi kelayakan, pendidikan agama. Di sini yang paling beda adalah mata kuliah kerja praktek. Nah, mata kuliah kerja praktek itu karena ada tugas di lapangan juga gitu loh. Jadi mahasiswa memang kuliah seperti biasa di ruangan dengan Bapak dan Ibu dosen, tetapi mahasiswa harus membuat laporan.
laporan kerja praktek. Nah, laporan kerja praktek. Nah, laporan kerja praktek itu bisa menggunakan skema magang. Jadi Anda misalnya Anda bekerja di perusahaan, nah itu sudah dianggap magang. Jadi tinggal Anda membuat laporan di perusahaan yang Anda bekerja itu. Kalau yang belum bekerja, Anda meminta surat ke prodi untuk pengantar untuk bisa magang atau KKP di perusahaan. Jadi minta surat pengantar. Kemudian ada juga skema kunjungan industri, kunjungan lapangan. Mahasiswa yang berminat untuk kunjungan lapangan itu bisa mendaftar di prodi. Nanti akan ditentukan tujuannya. Nah, nanti akan ada pendampingan dari prodi untuk pembuatan laporannya. Jadi ada kunjungan lapangan, itu harus didampingi prodi. Nah, dan untuk kunjungan lapangan itu ada pembiayaan untuk kunjungan tersebut, kan butuh transportasi seperti itu. Ya, kalau untuk mahasiswa yang belum punya lokasi. Jadi mahasiswa yang kesulitan lokasi bisa mendaftar untuk kunjungan lapangan atau kunjungan industri, dan nanti akan ada pendampingan dari prodi untuk laporan kerja prakteknya. Jadi pesan Pak Wahyu singkatnya adalah untuk telaten dalam kuliah karena sudah tidak terasa lagi sudah mau lulus. Ini udah semester 6, kemudian nanti 7 dan 8 lulus seperti itu. Semester 6 membuat laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek bukan sesuatu yang susah. Yang susah itu adalah melawan malas ya. Itu aja, selama bergerak menulis lulus. Demikian dari Pak Wahyu, akan dilanjutkan Mas Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Wahyu sambutannya luar biasa ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa teman-teman usia NIM teman-teman itu maksimal di 7 tahun dan teman-teman di sini baru 2,5 tahun dan teman-teman sangat-sangat berpotensi untuk lulus tepat waktu ya, lulus tepat waktu selama 4 tahun atau 8 semester. Nah, tapi untuk lulus tepat waktu teman-teman harus yang namanya melewati namanya kerja praktek atau kalau di prodi lain itu namanya KKN ya teman-teman ya. Nah, kenapa di kita tidak ada KKN gitu ya? Adanya kerja praktek gitu ya. Nah, karena secara dasar keilmuan kita memang jauh berbeda ya teman-teman ya. Jauh jauh berbeda karena teman-teman rata-rata juga di sini bekerja, jadi diharapkan teman-teman bisa menjadikan pekerjaannya untuk dijadikan sebagai laporan HP. Oke, saya coba share screen dulu. Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Baik, sudah terlihat ya. Nah, semester 6. Kita sudah masuk ke semester 6 atau teman-teman masuk ke tahun ketiga gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Wahyu bahwa ada beberapa mata kuliah yang berubah ya teman-teman, dan ini adalah mata kuliah yang sudah fix dari perubahan yang mungkin akan teman-teman, bukan mungkin ya, tapi yang sudah pasti teman-teman akan ambil di hari Senin besok. Itu mata kuliah semester 6. Yang pertama ada pendidikan agama, ada SKB, studi kelayakan bisnis. Kemudian ada kerja praktek, ada pengembangan dan aplikasi IoT. Jadi teman-teman nanti belajar terkait IoT ya teman-teman ya, bisa bermain Arduino, bisa bermain Raspberry dan sebagainya. Itu juga bisa teman-teman jadikan HP juga boleh, untuk skripsi juga boleh. Nanti kita lihat bobotnya seperti apa dari judul yang teman-teman ajukan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kewirausahaan, kemudian ada mata kuliah e-commerce, kemudian ada manajemen proyek teknologi informasi, dan yang terakhir adalah data mining. Nah, dari semua mata kuliah yang akan teman-teman ambil, yang akan jadi fokus saya di hari ini yaitu terkait kerja praktek gitu ya. Karena kerja praktek ini merupakan suatu mata kuliah yang outputnya adalah tugas besar atau nilainya itu bisa didapatkan dari hasil sidang teman-teman ya. Jadi teman-teman akan melewati 2 fase sidang. Yang pertama adalah kerja praktek dan juga nanti akan ada sidang skripsi gitu ya. Tapi sebelum teman-teman diperkenankan mengambil skripsi, teman-teman wajib dulu lulus yang namanya kerja prakteknya gitu ya. Nah, kerja praktek ini bisa sifatnya perancangan sistem, bisa sifatnya implementasi sistem, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan diberikan satu dosen pembimbing ya. Nanti teman-teman semua akan diberikan satu dosen pembimbing. Nah,
ini adalah alur atau informasi terkait kerja praktek yang penting untuk teman-teman dapatkan gitu ya. Yang pertama, terkait pedoman KP itu teman-teman bisa cek di link yang sudah disediakan. Nanti filenya akan saya berikan ya teman-teman ya. Nanti filenya akan saya berikan. Kemudian terkait pedoman kan sudah. Nah, nanti teman-teman akan dosen pembimbing KP. Nah, ini adalah satu orang dosen pembimbing. Kalau skripsi nanti teman-teman akan diberikan 2 dosen pembimbing, gitu ya. Artinya teman-teman ketika sudah mengambil KRS dan teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing, teman-teman diperkenankan untuk memulai prakteknya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait surat pengantar KP. Nah, teman-teman pasti sebagian akan membutuhkan surat pengantar untuk teman-teman kerja praktek. Misal bagi teman-teman yang ingin kerja praktek di perusahaan, misalkan teman-teman kan nggak bisa nih datang langsung untuk menyatakan, Pak, saya ingin kerja praktek di sini, apakah diperkenankan atau tidak. Nah, untuk menguatkan bahwa teman-teman itu benar-benar mahasiswa, gitu ya, artinya teman-teman tuh butuh pernyataan dari kampus yang menyatakan teman-teman itu memang sedang kerja praktek dan memohon izin untuk bisa kerja praktek di tempat tersebut. Nah, tempat kerja prakteknya bisa apa aja? Yang pasti ada badan hukumnya, gitu ya. Bisa teman-teman kerja prakteknya di perusahaan, di PT misalkan, atau teman-teman mau di CV misalkan, boleh nggak? Boleh. Di kantor desa boleh nggak? Boleh. Atau di sekolah juga boleh. Nanti perizinannya kita sesuaikan, gitu ya. Nah, ini nanti akan saya share. Nah, berbicara terkait KP, kenapa saya sangat-sangat meminta teman-teman sangat-sangat aware terkait kerja praktek ini? Karena dari kakak tingkat teman-teman, ini adalah data yang saya ambil. Data mahasiswa angkatan 2020 di semester 7 itu ada sebanyak 302 mahasiswa yang aktif dari total 511. Artinya sudah 200 mahasiswa yang gugur atau tidak aktif di semester 7. Sudah hampir setengahnya, gitu ya. Sudah hampir setengahnya gugur, ya. Dan kerja praktek itu kan diambil di semester 6 ya, teman-teman, di semester 6. Nah, dari 302 mahasiswa yang aktif di semester 6 ada sekitar 126 mahasiswa atau 42% mahasiswa belum sidang KP. Nah, kenapa ini saya sampaikan untuk angkatan 2021? Karena saya nggak mau angkatan 2021 kejadian seperti ini. Angkatan 2020 semester di hari Senin itu mengambil KRS semester 8 dan teman-teman mengambil KRS semester 6. Artinya sebanyak 126 mahasiswa ini berpotensi tidak lulus tepat waktu. Karena apa? KP-nya belum sidang. Gitu ya. Kerja prakteknya belum sidang. Padahal secara hitungan semester ini sudah 2 semester karena sidang KP ini mata kuliah KP kan diambil di awal semester 6 dan ini akhir semester 7 dan data ini saya ambil itu tadi jam 12 siang setelah sidang terakhir. Jadi informasi terkait sidang itu teman-teman bisa cek di e-kampus. Gitu ya. Nanti kapan ada sidang, teman-teman silakan daftar, ikuti pengumumannya. Gitu ya. Artinya 126 mahasiswa berpotensi tidak lulus tepat waktu. Dan yang 176 ini sangat-sangat berpotensi lulus tepat waktu karena sudah mengikuti arahan dari prodi. Nah, harapannya untuk teman-teman angkatan 2021 mumpung belum kejadian seperti angkatan 2020 yang sudah terlanjur males, yang sudah terlanjur ketinggalan gitu ya, karena merasa ketinggalan dengan teman-temannya udah sidang, maka dia akan drop gitu ya. Jangan kayak gitu. Teman-teman mumpung dari sekarang semangatnya digenjot di awal semester gitu ya. Nah, adapun untuk syarat sidang KP, nah teman-teman itu sudah melakukan registrasi pada semester yang berjalan yaitu KRS terakhir, yaitu KRS semester 6 nanti. Teman-teman kan ngambil KRS di hari Senin ya. Nah, itu teman-teman sudah harus mengambil paket mata kuliah yang sudah ditentukan ini. Termasuk kerja praktek gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bukti transkrip nilai sementara yang menunjukkan teman-teman itu telah menempuh 90 SKS. Yang di dalamnya tidak boleh ada nilai E dan nilai D itu maksimal 2 di dalam 90 SKS yang
ditempuh. Contoh ya, biar teman-teman nggak bingung maksudnya 90 SKS tanpa nilai E dan D itu gimana? Jika transkrip teman-teman memiliki total SKS 100 saat ini, misal ya, dan terdapat nilai E satu mata kuliah dengan beban SKS sebesar 3, maka perhitungannya adalah 100 SKS semua total dikurang SKS yang mata kuliahnya nilainya E. Jadi ada 97 SKS yang aman. Boleh sidang nggak? Boleh. Karena di sini dikatakan 90 SKS. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan ada argumen saya belum sidang karena masih ada nilai E. Itu nggak benar. Gitu ya. Jangan menghambat diri sendiri untuk sidang. Gitu ya. Karena dari Prodi sudah menyampaikan bahwa teman-teman nilai E itu tetap boleh sidang KP. Tapi untuk skripsi, no. Nggak ada. Nggak ada nilai E untuk sidang skripsi. Karena skripsi adalah penutup dari semua mata kuliah. Jadi teman-teman nggak ada setelah sidang itu baru perbaikan, itu nggak ada. Gitu ya. Adapun kalau teman-teman ada mata kuliah yang E atau D dan ingin diperbaiki, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Atau teman-teman ada yang pernah cuti gitu ya. Karena mahasiswa yang cuti otomatis perkuliahannya itu mundur 1 semester dari mahasiswa yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada bukti lunas administrasi keuangan sampai bulan berlangsungnya sidang KP. Nah, pengumuman ini, informasi ini saya ambil dari pengumuman sidang ya, gitu ya. Kemudian file soft copy laporan KP yang lengkap. Yang lengkap ini maksudnya apa? Yang sudah ada tanda tangan dosen pembimbing. Artinya teman-teman sudah ACC, baru teman-teman boleh daftar sidang. Gitu ya. Nah, terkait teman-teman, kalau misalkan teman-teman nilainya mentok nih, Pak, nilai saya ada di 90 SKS. Dan masih ada nilai boleh sidang nggak? Nggak boleh. Perbaikannya kayak gimana? Nah, di sini ada perbaikan. Mengulang mata kuliah pada angkatan bawah. Dalam kurung, jika mata kuliahnya ada. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan nih biar teman-teman nggak bingung. Mata kuliah apa yang teman-teman itu bermasalah. Kalau ada silakan diambil. Kalau nggak ada berarti kemungkinan besar mata kuliah tersebut ada di semester ganjil. Dan mata kuliah tersebut sedang tidak tersedia di semester genap atau semester genap sekarang. Jadi teman-teman ngulangnya ada di semester depan, wajib gitu ya. Nah, opsi berikutnya adalah kalau teman-teman nilainya 90 SKS juga, tunggu semester genap ini selesai atau tunggu nilainya keluar. Itu juga bisa, gitu ya. Atau teman-teman bisa ikut semester antara di bulan Agustus biasanya ya teman-teman ya. Biasanya registrasinya itu ada di bulan Juli gitu ya. Atau mengikuti semester pendek. Nah, semester pendek ini belum ada informasi ya. Yang berikutnya yaitu terkait timeline semester 6 gitu ya. Nah, semester 6 itu diharapkan teman-teman itu akan selesai atau sidang di bulan Juli atau di Agustus. Ini saya panjangin ya. Nah, ini anggaplah teman-teman itu bulan Maret itu masih mencari tempat KP. Teman-teman atau sudah dapat tempat KP nih. Nah, teman-teman bisa mulai penulisan di sini. Jadi kalau teman-teman silakan timelinenya itu diatur sendiri, entah itu teman-teman jauh lebih cepat, misalkan bab 2 itu di bulan April udah bab 2 boleh gitu ya. Atau teman-teman perhitungkan sendiri. Pokoknya jangan sampai bulan Agustus itu masih di bab 3. Otomatis ini kan akan menambah semester baru. Artinya teman-teman nggak bisa sidang tepat waktu. Dan ini akan berpotensi teman-teman untuk nggak lulus tepat waktu. Jadi silahkan di manajemen waktu teman-teman itu mulai diatur di semester sekarang. Karena itu sangat-sangat penting untuk melihat bagaimana teman-teman bisa lulus tepat waktu. Gitu ya. Oke, yang terakhir bagi teman-teman yang belum join grup Telegram angkatan 2021, teman-teman silahkan cek bot Telegram. Ini saya sudah sediakan ya bot Telegram ya. Teman-teman mau mencari informasi apa itu ada di sini. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa cek terkait informasi grup Telegram ya. Nah, di sini udah ada grup Telegramnya. Atau teman-teman mau mencari informasi terkait apa? Informasi terkait kerja praktek di sini juga sudah disediakan. Artinya, teman-teman, bot ini adalah layanan dari Prodi Teknik Informatika
untuk memberikan informasi yang secara umum itu lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi secara umum, teman-teman bisa mencari misalkan nomor dosen, itu bisa mencari di bot Telegram. Karena ini pelayanannya 24 jam ya kalau kita pakai bot ya. Nggak ada masalah. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya yang saya jelaskan terkait KKP, artinya atau kerja praktek. Artinya teman-teman diwajibkan untuk menyelesaikan sidang itu di bulan Agustus itu udah paling akhir ya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanya ada sidang lagi nggak? Ada. Sidang itu akan selalu dibuka. Tapi untuk angkatan berapa pertanyaannya? Kalau ada angkatan 2020 juga yang belum sidang nanya, ada sidang KP lagi nggak Mas? Masih ada. Tapi sebenarnya sidang itu untuk angkatan 2021. Jadi teman-teman kalau nanti telat jangan heran. Atau nanti teman-teman sidang tepat waktu nih di Agustus nih. Jangan heran kalau NIM-nya ada 3120 atau 3119. Itu berarti menunjukkan dia baru sidang gitu ya. Atau teman-teman sidang dengan kakak tingkat. Padahal kakak tingkat tapi sama-sama sidang KP. Karena apa? Karena terlambat. Mungkin itu dari saya. Kita buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada, bentar saya close dulu. Oke, jika ada pertanyaan silakan on mic saja. Sudah saya buka untuk ini, untuk suaranya. Maaf izin bertanya Pak. White, dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syarif ya? Ya, dengan Syarif TI 21C2 Oke. berkaitan dengan pelaksanaan KP di perusahaan ataupun PT tempat kerja ya Pak. Itu kalau misal pekerjaan yang kita jalani itu tidak linear dengan informatika itu sendiri Pak. Terus dari atasan juga ada himbauan bahwa work instruction-nya itu nggak sesuai dengan informatika tersebut, Pak. Nah, Yep. itu lebih bagusnya gimana, Pak? Saran-sarannya, Pak. Oke. Ini Baik, saran terima kasih, Pak. secara umum ya. Saran secara umum karena saya bukan dosen pembimbing juga. Nanti untuk lebih jelasnya ke dosen pembimbing. Jadi gini, Mas Arif, ini berlaku untuk semuanya ya. Karena ini pertanyaan mungkin mewakili banyak mahasiswa ya, yang mungkin kerjanya itu nggak sesuai. Misalkan kerjanya itu di bagian produksi yang nggak ada IT-nya, gitu ya. Jadi kan megang alat doang ya. IT-nya di mana gitu ya. Nah, bagi Mas Arif bahwa untuk kerja praktek ini diharapkan atau wajib outputnya itu ada tentang keilmuan yang Mas Arif ini pernah ambil dari semester 1 sampai semester 5. Makanya kenapa kerja praktek ini diadakan di semester 6. Nah, kalau memang teman-teman nggak linear atau nggak sesuai dengan tempat kerjanya, teman-teman bisa mencari tempat KP baru yang sesuai dengan keilmuan teman-teman. Contoh misal, Mas Arif ini kan bekerja atau beberapa mahasiswa ada yang bekerja nih, gitu ya. Dan tidak bisa melaporkan karena tidak sesuai. Nah, teman-teman bisa kok. Jadi anggapan di sini kerja praktek ini bukan seperti teman-teman magang, seperti teman-teman SMK dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang SMK-nya magang ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kita nggak kayak gitu. Nanti gimana teman-teman kuliahnya untuk mahasiswa reguler gitu ya? Karena kita ini kerja praktek, bukan magang gitu ya. Nah, hal ini bisa didasari dari jika mahasiswa contoh ingin kerja praktek di sekolah. Misalkan di sekolah swasta kan belum ada sistem penerimaan ya biasanya ya. Sistem penerimaan itu biasanya hanya untuk negeri. Misalkan teman-teman mau membuat sistem terkait pendaftaran siswa baru. Nah, teman-teman kan nggak harus setiap hari ke sana. Teman-teman cukup sekali ke sana, minta izin. Kalau memang diperbolehkan, teman-teman silahkan minta surat pengantar. Nanti saya berikan nih surat pengantarnya. Nah, teman-teman atau Mas Arif bisa ambil opsi tersebut. Akan janjian dengan tempat kerja prakteknya. Misalkan saya ke sini setiap seminggu sekali untuk laporan sejauh mana aplikasi atau sistem yang akan kami berikan. Misalkan Mas Arif ini mau bikin sistem pendaftaran siswa baru.
Nah, targetnya kapan sidang? Di bulan Agustus. Artinya Mas Arif harus bisa memanage antara Mas Arif ini bikin sistem dan juga bikin laporan. Jadi jangan sampai sistemnya targetnya itu selesai di bulan Juli. Nah, Mas Arif ini nanti pasti keteteran nih untuk bikin laporannya atau bikin tulisannya. Anggaplah bulan April sistemnya sudah jadi atau bulan Mei. Nah, sisanya nanti buat penulisan. Jadi setiap minggu Mas Arif itu bisa datang ke sekolah tersebut untuk memberikan laporan. Atau kalau memang nggak bisa ketemu langsung, bisa by online, by WhatsApp, dan lain sebagainya. Artinya kalau teman-teman sudah ada di tempat KP itu tergantung kesepakatan teman-teman. Jadi bukan teman-teman di sana atau di perusahaan bantuin produksi dan lain sebagainya, nggak kayak gitu. Karena kita judulnya kerja praktek kita ya. Yaitu implementasi dari yang teman-teman sudah dapatkan dari semester 1 sampai semester 5. Gitu Mas Arif. Untuk lebih jelasnya nanti silakan diajukan dulu dosen pembimbingnya. Nanti Mas Arif bisa konsultasi dengan dosen pembimbing terkait judul, atau dosen pembimbing bisa mengarahkan. Di perusahaan Mas Arif tuh oke, Mas Arif bukan di bagian IT-nya, tapi di office-nya sudah ada terkait sistemnya atau belum, atau mau dibikin sistem absensi atau tidak, dan lain sebagainya. Istilahnya di setiap perusahaan itu pasti ada kekurangan. Nah, teman-teman itu melengkapi kekurangan tersebut. Atau di masyarakat juga boleh. Karena tujuan dari mahasiswa itu yaitu berguna untuk masyarakat. Gitu. Itu Mas Arif mungkin untuk penjelasannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Sama. Ya. Oke, tadi ada yang on mic lagi. Siapa tadi? Belum ada ya. Udah, saya baca dari Mas Raihan dulu nih. Raihan Syahwal. Sebentar, saya baca yang chat dulu ya. Teman-teman boleh juga di chat ya. Izin bertanya, untuk sebelumnya tidak mengikuti perkuliahan di semester 5, belum mengambil KRS dan belum mengurus cuti. Untuk melanjutkan di semester ini bagaimana? Nah, ini mungkin pertanyaan sebagian mahasiswa yang cuti gitu ya. Nah, artinya kalau teman-teman belum mengajukan cuti dan belum ambil KRS, silahkan diurus cutinya. Gitu ya. Nah, saya coba share screen lagi. Nah, di bot ini juga sudah ada terkait pengajuan cuti perkuliahan. Nah, kalau teman-teman download di sini, isinya itu sudah ada tutorialnya, pengertian cuti, kemudian alurnya, cara untuk pengajuan cuti di kampus, sampai teman-teman dinyatakan cuti. Ya, jadi artinya kalau cuti itu nggak ada aktivitas perkuliahan apapun, sampai pembayaran pun itu tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman nggak boleh nih bayar SPP di semester 5 nih, Mas Raihan nih. Jadi cuti itu satu semester 300.000 kalau belum ada perubahan ya. Jadi silahkan diurus dulu cutinya, baru urus perkuliahan di semester 6. Gitu ya Mas Raihan ya, semoga menjawab. Oke, tadi siapa yang sudah on mic? Saya Pak, menanya Pak, Yo, boleh. mengenai KP Pak. Kalau misalnya Ya. kita KP itu sidangnya harus di Agustus apa gimana Pak? Misalnya kita selesai udah 3 bulan nih, langsung selesai, bisa boleh sidang itu Pak, apa gimana? Boleh sidang nggak? Boleh gitu ya. Nah, pertanyaannya balik lagi tadi, jumlah SKS dari Mas Akmal itu cukup atau tidak? Kalau memang sudah cukup, saya nggak bisa menghambat Masnya untuk nggak sidang, gitu ya. Jadi diperbolehkan nggak? Diperbolehkan banget. Kalau memang teman-teman sidang di bulan Mei itu boleh nggak? Boleh, gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan kepada teman-teman, nggak ada ruginya. Bentar, saya screenshot dulu. Tembus 200 ya. Tuh. Oke, yang saya ingin katakan bahwa teman-teman tuh nggak ada ruginya sama sekali sidang tepat waktu atau sidang lebih cepat tuh nggak ada ruginya sama sekali. Artinya apa? Ketika teman-teman yang lain itu masih sibuk untuk bimbingan, teman-teman yang sudah sidang ini bisa untuk fokus cari judul skripsi atau mengumpulkan bahan-bahan skripsi. Karena apa? Di Telegram sudah saya berikan juga itu terkait pedoman skripsinya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai belajar, tapi untuk mendapatkan dosen pembimbing, mohon maaf teman-teman belum diperbolehkan. Karena dasar dari mendapatkan dosen pembimbing skripsi itu adalah mengambil mata kuliah skripsi. Gitu. Artinya Mas Akmal jika sidang di bulan Juli, nah Mas Akmal tuh bisa bulan Agustus tuh bisa mulai untuk planning-planning terkait skripsi. Misalkan seperti itu. Jadi nanti mendapatkan dosen pembimbingnya tetap di semester
genap gitu ya. Jadi itu jawaban saya Mas Akmal ya. Boleh nggak? Boleh banget. Silahkan dikejar secepatnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Dipersilahkan. Saya mau nanya Pak. Siapa ini? Fajri. Silakan Mas Fajri. Iya Pak. Kan di semester 6 ini ada program industrial teaching bersama NOK Pak. Yang Yap. katanya mata kuliahnya dikonversikan ke 3 Mata mata kuliah. kuliah. Hmm. Ya, yang pengembangan dan aplikasi IoT, kerja praktek, dan studi kelayakan bisnis. Itu gimana Pak kalau kita udah ngikutin industrial teaching? Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus terkait NOK ya, karena pengumuman ini sudah saya share, sudah saya japri. Bagi teman-teman yang nggak mendapatkan japrian, gitu ya, teman-teman silahkan saya minta tolong update nomor teleponnya, gitu ya, karena saya biasanya juga broadcast terkait informasi-informasi yang penting, gitu ya. Nah, silahkan update nomor telepon di e-kampus supaya teman-teman next itu dapat pengumuman lebih cepat, gitu ya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah mengikuti NOK, teman-teman tuh nggak perlu untuk sidang lagi. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti nilainya ya dari perkuliahan NOK itu. Jadi Mas Fajri dan yang lain, misalkan sudah ada yang ikut NOK, jadi untuk KRS-nya tetap diambil semuanya. Karena nanti kan untuk nilainya kan diambilnya dari Mas Fajri ambil KRS, gitu ya. Jadi ambil KRS tapi tidak perlu mengerjakan KP, gitu. Mungkin itu Mas Fajri ya. Iya Pak, itu Udah. udah jelas. Makasih Pak. Tapi kan kita sudah Mana? ngambil KRS nih Pak. Apakah kita harus ngikutin perkuliahan yang tiap minggunya atau gimana Pak? Apa ngisi KRS aja gitu? Oke. Terkait perkuliahan mungkin nanti kita bahas di grup NOK ya Mas ya. Jadi biar Iya lebih Pak. spesifik nanti. Karena waktu kita nggak banyak juga. Udah jam 2 juga. Karena setelah ini Prodi juga akan ada konsultasi dengan angkatan 2020 juga soalnya. Oke itu ya Mas Fajri ya. Oke Oh saya jadi bacakan. Yang penting KRS-nya diisi dulu aja. Dan perkuliahan NOK iya, itu diikuti. baik Pak. Oke. Ada pertanyaan dari kolom chat, izin bertanya. Untuk semester 4 kemarin saya cuti. Di semester ini apakah mengambil mata kuliah semester 4 atau lanjut KRS semester 6? Nah, bagi mahasiswa yang semester 4-nya cuti, wajib mengambil mata kuliah semester 4 dulu nih di semester 6. Karena percuma ngambil mata kuliah semester 6 pun percuma, nanti nggak akan bisa sidang juga. Karena jumlah SKS-nya nggak cukup, gitu ya. Jadi Mas Putut ini silahkan ngambil mata kuliah di angkatan 2022. Izin bertanya Pak. Oke, Mas Egi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KP ini kalau nggak salah itu hanya bikin perancangannya saja kan ya Pak ya? Apa harus sampai jadi aplikasi? Sempat dengar dari senior gitu kan, kalau KP itu hanya setengahnya gitu, apa 50% dari project skripsi gitu. Hanya setengahnya. Atau misalnya yang tadi Bapak ceritakan itu untuk penjawaban dari terhadap Mas Syarif kan bikin sistem ya. Tapi sebelumnya sempat dengar juga kalau untuk KP itu proyeknya sebatas perancangan saja gitu. Belum sampai jadi langsung aplikasi seperti itu ya Pak. Terima Oke. kasih. Siap, sama-sama Mas Egi. Nah, ini juga penting banget ya terkait KP itu wajib bikin sistem atau enggak gitu ya. Nah, terkait wajib bikin sistem atau enggak sebenarnya enggak harus gitu ya. Tapi diharapkan teman-teman juga bisa langsung praktek ke outputnya. Jadi teman-teman itu setelah lulus ada yang namanya portofolio. Jadi teman-teman KP itu udah bikin apa nih? Misalkan saya sudah bikin web sistem pendaftaran di sekolah ABC misalkan, itu boleh. Atau perancangan boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Nanti silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing gitu ya. Jadi prodi tidak memberatkan terkait topik skripsi. Mohon maaf, topik KP maksudnya gitu ya. Jadi silahkan nanti konsultasi dengan dosen pembimbing saja gitu ya Mas Egi ya. Jadi kita tidak memberatkan atau tidak memaksa untuk bikin sistem. Tapi kalau bikin perancangan aja diharapkan bikin rancangannya yang beneran juga gitu ya. Jadi yang memang
ada OTW mau dibikin sistemnya. Gitu Mas Egi. Ada satu lagi Pak, mohon Boleh. maaf. Apalagi? Saya kan mengikuti program Kampus Merdeka ya Pak, MSIB, magang studi independen bersertifikat gitu kan. Yap. Kebetulan kan dari penyelenggaranya itu kan bernama LearningX itu dia untuk studi independennya itu lewat online. Jadi ya saya ngerasa untuk ikutan gitu kayak ingin mencoba gitu ekspor gitu kan, ikutan kegiatan Kampus Merdeka itu gitu kan. Tapi sebenarnya dari program itu bisa dikonversi gitu kan terkait SKS-nya gitu. Mungkin untuk proyek KP itu sendiri boleh dari ngambil pembelajaran dari program Kampus Merdeka itu sendiri Pak. Terima Nah, kasih. oke. Jawaban pertanyaan dari MBKM gitu ya. Atau teman-teman mengikuti program ya. Nah, pertanyaannya boleh dikonversi atau enggak? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Jadi memang benar di MBKM itu dinyatakan bahwa bisa dikonversi sampai di 20 SKS. Cuma kita lihat dulu. Lihat dulu outputnya seperti apa, laporannya seperti apa. Jadi Mas Egi misal, Mas Egi ini mengikuti program Merdeka Belajar terkait membuat sistem di web misalkan. Nah, kira-kira mata kuliah apa aja yang bisa dikonversi di semester ini terkait penganggaran web, misal RPL, teman-teman Mas Egi pasti bisa dimasukkan, atau ada mata kuliah programan web pasti bisa masuk gitu ya. Artinya kita akan lihat substansinya itu sejauh mana. Nggak mungkin Mas Egi ini belajar terkait web di MBKM kemudian masuk ke mata kuliah pemrograman mobile, itu kan nggak linear gitu ya. Artinya itu ya Mas Egi ya. Jadi silakan untuk perkuliahannya diikuti. Nanti kita akan cek dari laporan karena biasanya ada beberapa transkrip yang diberikan dari program MBKM itu sendiri. Gitu Mas Egi ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, dari Anindya. Selamat siang Pak. Saya Anindya dari kelas TI 21A2. Izin bertanya perbedaan antara KKP dengan magang dan bagaimana prosedur kegiatan perkuliahan yang melibatkan magang jika saya memilih opsi magang atau harus KP, Pak. Ini maksudnya magang yang mana nih? Mbak Anindya bisa on mic, bisa dijelaskan? Iya. Nggak usah on mic kah? Saya next dulu ya, Mas Alif nih. Untuk sidang skripsi diperlukan syarat apabila nilai tidak boleh ada D. Apabila diperbolehkan transkrip nilai D menggunakan SKS yang diberikan oleh MSIB. Terima kasih. Nah, ini juga salah ya. Bahwa syarat sidang skripsi itu boleh ada nilai D maksimal 2. Jadi ini informasi yang jangan diambil. Jadi silakan nanti dicek aja di kampus. Udah ada pengumuman terkait sidang. Tapi teman-teman belum bisa ikut. Tapi pengumuman itu masih berjalan gitu ya. Mas Marwan, izin bertanya dari Marwan. Untuk semester 5 kemarin saya cuti. Apa semester ini saya bisa ikut sidang KP karena SKS-nya pasti belum memenuhi. Nah, Mas Marwan, ini saya sarankan Mas Marwan ini untuk tetap mengerjakan KP-nya. Kalau semester 5 kan cuti kan nggak ada output mata kuliah ya, nggak ada menambah SKS ya. Jika semester 6 ini Mas Marwan itu mata kuliahnya sudah ada semuanya sudah keluar nilainya, itu berapa SKS yang sudah Mas Marwan ambil? Gitu ya. Artinya Mas Marwan ini masih punya potensi untuk sidang tapi di bulan Agustus. Nggak bisa seperti Mas Akmal tadi yang pengen sidang di bulan Juli. Karena tunggu nilai semester 6 ini keluar. Jadi kita tidak ada pembatasan terkait kalau ada cuti nggak boleh sidang, nggak ada. Yang penting jumlah SKS-nya cukup. Itu ya Mas Marwan ya. Kemudian dari Aisyah. Selamat siang Pak, saya Aisyah Aulia Zahra. Izin bertanya, semisal tempat KP untuk lebih dari 1 orang boleh tidak? Jika tempat KP yang diambil di toko diambil di sebuah toko dengan mengerjakan proyek yang sama, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan atau enggak? Enggak, gitu ya. Nah, misalkan jadi harus ada lembaga hukumnya ya. Jangan di toko. Kalau misalkan tokonya Alfamart boleh, tapi kan Alfamart udah ada sistemnya juga gitu ya.
Nah, tapi boleh nggak satu tempat itu dijadikan beberapa orang atau biar semangat nih, ada temennya nih. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Tapi topiknya harus berbeda, nggak boleh sama. Kalau sama nanti akan terdetek dan akan digugurkan dua-duanya. Ya. Kenapa diperbolehkan? Misal kayak gini. Kenapa boleh tapi topiknya harus berbeda? Misal, saya contohkan lagi di sekolah. Karena masih banyak ya sekolah swasta yang belum ada sistemnya ya. Di sekolah, misalkan Mbak Aisyah ini mengambil topik terkait pendaftaran siswa baru. Nah, kemudian Mas Egi itu mengambil terkait sistem pembayaran. Terus ada lagi temennya, misalkan di sini Mas Abdul Aziz mengambil terkait sistem perpustakaan. Jadi bisa satu tempat itu banyak topik tuh bisa. Jadi silakan dicek di tempat KP-nya kira-kira masalahnya ada di mana. Karena outputnya memang mahasiswa itu menjawab masalah dari keluhan-keluhan masyarakat seperti itu ya. Jadi sangat-sangat diperbolehkan. Tapi nggak boleh dengan judul yang sama atau proyeknya barengan. Sama-sama bikin sistem informasi sekolah. Nggak boleh karena ini bukan kelompok tapi kerja pribadi. Nilainya hanya untuk satu orang. Itu ya Mbak Aisyah. Assalamualaikum siang Pak. Saya Abdul Aziz dari 21A3. Izin bertanya Pak terkait NOK tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana Pak dengan yang sudah mendapatkan tadi program MBKM juga sudah saya jelaskan ya. Izin bertanya dari Stefani, untuk KP di sekolah kalau ikut terlibat kegiatan belajar mengajar itu boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh kalau teman-teman mau ngajar. Cuma outputnya apa? Dari siapa ini? Mbak Stefani ini ngajar. Jadi saya tekankan lagi ya bahwa kita itu bukan KKN yang laporannya itu bentuknya apa yang Mbaknya kerjakan di sekolah. Banyak bisa mengerjakan apapun gitu ya. Mau Mbaknya ngajar, tapi itu biasanya KKN ya yang ngajar ya. Tapi kalau kerja praktek harus ada unsur IT-nya atau perkuliahan yang Mbaknya ambil dari semester 1 sampai 5. Jadi harus tetap ada outputnya gitu ya, nggak cuma ngajar aja. Nanti laporannya bingung nih. Di KP-nya apa? Kerja prakteknya apa? Ngajar. Mata kuliah apa aja yang mendukung untuk ngajar? Nggak ada. Gitu ya, nggak ada. Tapi itu buat pengalaman diperbolehkan. Oh Mbak Nindya magang MSIB ya. Tadi sudah saya jelaskan juga ya dari Mas Egi tadi ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Nama saya Hamim Muhana dari kelas 21A2. Izin bertanya Pak, untuk mata kuliah nilai E, tapi ngulangnya di semester ganjil. Apakah itu masih bisa mengikuti sidang? Bisa. Jadi saya nggak perlu jelaskan berkali-kali bahwa syarat sidang itu 90 SKS aman. Kalau masnya sudah merasa 90 SKS ya sudah daftar sidang. Mau mas yang ngulang di semester ganjil, mas yang mau ngulang di semester genap nggak jadi masalah gitu ya. Jadi nggak ada istilah kalau masih ada nilai E di semester 1 itu menghambat sidang, nggak ada gitu ya. Mungkin itu ya Mas Hamim. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Esther. Iya, Pak. Terkait surat pengantar yang tadi Bapak sebutin itu peruntukannya apakah untuk mahasiswa yang belum mendapatkan tempat untuk KP ataukah jika sudah bekerja dan di suatu perusahaan tapi kita tetap butuh surat pengantar itu gitu, Pak? Nggak butuh jawabannya. Saya langsung jawab ya. Nah, jadi gini Mbak Esther. Jadi laporan kita itu harus sistematis dan terstruktur. Mbak Esther misalkan bekerja di PTA. Nah, harus ada surat pengantar dulu nih dari kampus ditujukan ke PTA. Nah, nanti dari PTA akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Mbak Esther itu benar-benar kerja praktek di sana. Jadi nanti hasil dari laporan KP-nya itu dibuktikan di lembar paling belakang itu ada yang namanya lembar bimbingan yang menunjukkan Mbak Esther nanti bimbingan. Kemudian ada surat pengantar dan juga ditambah surat keterangan dari perusahaan tersebut. Jadi jawabannya tetap butuh ya. Jadi biar sistematis dan buktinya itu konkret loh. Mbak Esther itu pernah mengajukan dan Mbak Esther itu dinyatakan. Itu udah kuat banget gitu ya.
Mungkin itu oke, Mbak Pak. Esther. Oke, Pak. Berarti untuk laporannya itu ada nggak Pak? Maksudnya dari kampus template-nya atau default laporannya atau daily reportnya seperti itu Pak? Apa kita bikin ya udah dari kita pribadi gitu Pak? Oke, Sendiri. terkait template sudah ada di bot tadi, sudah ada terkait pedoman misal. Jadi silakan diakses aja ya. Di PPT juga sudah ada kok tadi kok. Nah, ini kita lagi butuh apa? Kita lagi butuh informasi terkait kerja praktek. Kita butuh apa? Buku pedoman. Di sini udah ada. Butuhnya apa? Kartu kendali. Sudah dibuka. Nama dosen pembimbingnya disesuaikan. Kemudian buku pedomannya nanti ada seperti ini. Jadi nanti silakan diikuti aja. Jadi semua yang dibutuhkan mahasiswa supaya nggak banyak nanya ke saya itu sudah saya berikan dulu, gitu ya. Kecuali memang informasi-informasi yang nggak semua mahasiswa. Contohnya kayak cuti tadi dan lain sebagainya itu nanti konsultasi aja. Ngambil mata kuliah apa aja itu nanti bisa konsultasi secara pribadi ke prodi, gitu ya. Jadi buat teman ke prodi silakan main-main lah ke prodi ya biar tahu prodinya. Oke, itu Mbak Esther ya. Cukup Oke Pak, jelas? terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Karena saya sudah mau buka juga untuk angkatan 2020. Izin bertanya Pak dari Hanifudin kelas TI 21C3 terkait KP, kalau misalkan kita membuat suatu website di suatu lembaga tapi hanya bagian tampilannya saja. Boleh apa tidak? Nah, ini buat tampilannya nih maksudnya apa gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ini balik lagi ke dosen pembimbing. Jadi karena prodi nggak bisa mengatasi 300 mahasiswa aktif. Jadi nanti akan diberikan ke dosen pembimbing. Nah, pembimbing akan menakar seberapa penting dari yang Mas Hanifudin ini buat. Misalkan tampilan websitenya hanya terkait tampilan depan atau bikin front end-nya aja. Nah, front end-nya ini dibikin pakai apa? HTML. HTML CSS kan nggak cukup kalau mau bikin HTML CSS aja. Kalau HTML CSS aja, itu artinya kan anak SMK juga bisa harusnya, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus ada pembeda dari teman-teman. Itu ya. Oke, masih ada nggak satu lagi? Kalau nggak ada saya close. Ya baik, terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman. Nah, ini sudah saya record, nanti saya akan upload di YouTube. Nah, nanti dari link YouTube-nya akan saya share ke grup Telegram. Jadi pastikan teman-teman itu join grup Telegramnya ya. Karena semua informasi terkait sidang dan lain sebagainya biasanya akan saya berikan di grup Telegram. Jadi biasanya saya tuh aktifnya di grup Telegram yang sudah mulai KP. Jadi teman-teman jangan heran kalau kemarin grupnya pasif dari prodi. Karena biasanya informasi yang penting itu saya berikan terkait sidang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu. Nah, di sini ada Bu Edora juga. Barangkali ada yang mau disampaikan, Bu Edora? Cukup? Cukup. Terima Cukup. kasih. Dari Pak Wahyu barangkali ada tambahan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Alfian sudah panjang. Itu adalah wujud kecintaan dari Prodi Teknik Informatika membimbing mahasiswa agar semuanya cepat lulusnya. Seperti itu ya. Jadi dari Prodi sangat mensupport, sangat mendukung, maka ada acara ini supaya mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Itu sih dulunya ya. Jadi silakan untuk dicek-cek lagi perkuliahannya, nilai-nilai mana yang kurang bagus. Biasanya setiap akhir semester genap itu ada semester antara. Silakan diperbaiki untuk semester antara itu. Ya. Jadi silakan dimanfaatkan adanya semester antara perkiraan bulan Juli, Agustus. Supaya mata kuliah yang jelek-jelek, yang D, yang E bisa berubah jadi B. Seperti itu ya. Ya, tidak serta-merta begitu ikut semester antara langsung berubah itu tidak, tetapi itu upaya.
Kenapa bisa tidak? Lah nggak ngerjain UTS UAS gimana mau dapat B, orang nggak bisa memberikan nilai dosen gitu. Saya rasa itu prodi mengawal untuk semua mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nah, ini belum saya tutup dulu ya, karena masih ada pertanyaan. Mungkin saya jawab nih sekilas. Nah, terkait sidang ada terdiri dari berapa gelombang. Nah, terkait gelombangnya ini nggak tentu ya teman-teman ya. Jadi silakan saya selalu katakan kepada mahasiswa, tolong jangan fokus pada sidangnya adanya kapan, tapi fokus pada laporan teman-teman bisa diselesaikannya kapan. Jadi kalau laporannya teman-teman sudah selesai, baru menanyakan terkait sidang. Karena kalau saya buka sidang besok, itu teman-teman bisa langsung daftar. Tapi kalau teman-teman cuma nanya sidangnya kapan, saya jawab besok dibuka, teman-teman tuh nggak akan bisa daftar. Karena membutuhkan dari dosen pembimbing. Nah, masih ada lagi yang nanya link telegramnya mohon di-share. Sudah ada di TI UPB bot. Jadi udah ada di bot, silahkan diakses lagi ya. Jadi saya nggak perlu nge-share lagi gitu ya. Dibaca. Nanti saya berikan filenya di grup Telegram. Dan nanti silakan kalau memang teman-teman sudah join grup Telegram, silakan download filenya dan diberikan ke grup kelasnya supaya langsung join, gitu ya. Jadi teman-teman saling mengingatkan. Jadi istilah dari mahasiswa teknik itu kompak, masuk bareng lulus bareng. Harapan saya bisa tercapai di angkatan 2021. Mudah-mudahan lulus semua ya teman-teman ya. Dari saya cukup itu, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.